Gerbang yang terlupakan di Alas Purwo. Kabut pagi menebal di atas hutan Alas Purwo. Embun menempel di setiap daun beringin, dan suara gamelan halus seakan terdengar di kejauhan, padahal tak ada manusia yang menabuhnya. Disinilah, di tengah kesunyian purba itu, seorang arkeolog muda bernama Aruna Wijaya berdiri di depan reruntuhan batu yang baru ia temukan. Ia menatap sebuah batu pipih dengan ukiran aneh menyerupai lingkaran yang melingkar pada dirinya sendiri, seperti simbol-simbol yang selama ini hanya ia baca di naskah-naskah kuno Majapahit. Aruna datang bukan tanpa alasan. Ia tengah menelusuri kisah lama tentang Sabdo Palon, sosok abdi spiritual yang diyakini lenyap bersama runtuhnya Majapahit. Namun legenda menyebutkan, Sabdo Palon tak mati. Ia bersembunyi di antara dua zaman, menunggu kebangkitan kesadaran Nusantara. Kini, di bawah pohon waringin raksasa itu, Aruna merasa kisah itu bukan sekadar mitos. Suara serangga malam berbaur dengan desir angin laut. Saat Aruna mengusap batu itu, kulit tangannya terasa panas. Dari sela ukiran, keluar cahaya keemasan tipis, dan di kejauhan, seolah-olah bumi bergetar lembut. Ia mundur selangkah, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Batu itu memiliki tulisan aksara Jawa kuno. Simbo, panggonan Sang Sabdo Palon Nyemaya. Aruna menyalin teks itu ke dalam buku catatannya. Ia tahu kata Nyemaya berarti bersemayam, tetapi dalam konteks tertentu bisa berarti menyatu dengan dunia yang tak kasat mata. Ia bertanya-tanya, apakah batu ini penanda makam? Ataukah gerbang? Saat malam tiba, ia mendirikan tenda di dekat situs. Tapi ketenangan malam itu berubah menjadi mencekam ketika dari arah semak muncul sosok pria tua mengenakan jubah lusuh, membawa tongkat kayu. Wajahnya penuh keriput, namun matanya menyala bagai bara. "Anak muda," katanya pelan, "kau telah membangunkan yang seharusnya tetap tidur." Aruna tertegun. "Siapa Anda?" "Namaku Empu Wening," jawabnya lirih. "Penjaga terakhir gerbang Sabdo Palon." Angin berhenti berhembus. Burung malam mendadak diam. Empu Wening lalu menunjuk simbol di batu. Itu bukan sekadar ukiran. Itu gerbang Simbo, penghubung antara alam nyata dan warisan niskala Nusantara. Kau harus berhati-hati. Mereka yang mencari kebenaran ini akan selalu diburu oleh bayangan. Kata-kata itu menggema di kepala Aruna hingga larut malam. Ia merasa seolah ada mata yang mengintainya dari balik pepohonan. Di antara gelap dan cahaya lentera, ia menatap batu itu lagi, dan kali ini, ia melihat sesuatu. Bayangan seorang lelaki berjubah putih berdiri di balik ukiran, menatapnya dengan senyum samar. Ketika Aruna berkedip, sosok itu lenyap. Namun di tanah tempat ia berdiri, muncul jejak kaki yang membara merah, lalu padam perlahan seperti bara api yang mati. Sejak malam itu, Aruna tahu, perjalanannya baru saja dimulai, dan kebenaran tentang Sabdo Palon dan konspirasi peradaban Nusantara akan mengguncang segalanya yang ia yakini tentang sejarah. Jejak Sabdo Palon dan simbol rahasia Majapahit. Pagi itu, kabut Alas Purwo perlahan tersibak oleh cahaya matahari. Aruna Wijaya duduk di depan tenda, menatap batu Simbo yang kini tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Cahaya lembut keemasan kadang masih muncul dari celah ukiran, seolah batu itu bernafas. Di sampingnya, Empu Wening menyiapkan ramuan dari daun kering dan air sungai, mengeluarkan aroma yang aneh, seperti campuran dupa dan tanah basah. "Aruna," kata Empu Wening dengan suara tenang namun dalam, "kau telah melihat bayangan Sang Sabdo. Itu pertanda ikatan leluhur mulai terhubung kembali. Tapi untuk memahami pesannya, kau harus mengikuti jejaknya ke Trowulan, jantung Majapahit lama." Nama itu menggema di telinga Aruna. Trowulan, kota yang pernah menjadi pusat kebesaran Nusantara. Namun, mengapa semua jejak selalu berakhir di sana? Dengan hati berdebar, ia memutuskan mengikuti petunjuk sang empu. Beberapa hari kemudian, Aruna tiba di Trowulan. Matahari sore menyinari reruntuhan bata merah yang dulu megah, kini hanya menjadi sisa dinding bisu. Di tengah situs itu, ia menemukan batu nisan yang juga memiliki ukiran Simbo, sama persis dengan di Alas Purwo. Tapi di sini,
Simbol itu diapit dua ukiran wajah manusia, yang satu tersenyum, yang satu menangis. Di bawahnya, tertulis aksara kuno, Simbo Loro, pratanda jagat loro. Dua Simbo, tanda dua dunia. Ketika ia memotret prasasti itu, layar kameranya bergetar, bukan karena gangguan sinyal, tapi seolah gambar di balik batu bergerak. Ia melihat bayangan benteng, api unggun, dan sosok berjubah putih berjalan di antara prajurit Majapahit. Suara halus terdengar, menyeru, "Wong Nuswantara durung wayahe tangi. Bangsa Nusantara belum saatnya bangkit." Gemetar, Aruna menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa, hanya suara jangkrik. Tapi ia tahu, ia baru saja menyaksikan potongan masa lalu. Dalam hati, ia mulai percaya bahwa Sabdo Palon benar-benar ada, dan mungkin masih bersemayam di antara dimensi. Malam itu, Aruna bermalam di rumah tua peninggalan Belanda dekat situs Trowulan. Di ruang tengah, ia menyalakan lilin dan membuka catatan penelitiannya. Ada satu hal yang membuatnya heran. Simbol-simbol ternyata muncul di berbagai candi di Nusantara, dari Borobudur, Penataran, hingga Candi Muara Takus. Bentuknya bervariasi, tapi pola spiral ganda itu selalu sama. Ia menggambar garis penghubung di peta, dan yang mengejutkan, semua titik itu membentuk polarasi bintang Scorpio, dengan Trowulan di pusatnya. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Ini peta langit kuno, mungkin panduan menuju sesuatu. Saat ia larut dalam analisis, terdengar suara langkah kaki dari luar jendela. Ia keluar dengan senter, tapi yang ia temui hanyalah selembar daun lontar tergantung di pagar bambu. Di atasnya tertulis huruf Jawa halus. Sing Nyinau Simbo, bakal kabuka lawang suci. Yang memahami Simbo, akan terbuka gerbang kesucian. Di bawah tulisan itu, tertera lambang berbentuk trisula dan tanda segel merah berbentuk lingkaran api. Aruna mengenalinya. Itu adalah lambang Paseban Bayangan, kelompok rahasia yang pernah disebut dalam jurnal Belanda abad ke-19. Dikabarkan terdiri dari keturunan Empu Majapahit yang masih menjaga ilmu rahasia leluhur. Aruna merasa tubuhnya bergetar. Ia menatap sekeliling, dan dari balik bayang pepohonan, tampak tiga sosok berjubah hitam mengamati dari kejauhan. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti arca. Aruna mundur perlahan dan masuk ke rumah, tapi di dalam, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Empu Wening sudah menunggunya di ruang tengah. "Bagaimana Anda bisa di sini?" seru Aruna. Empu Wening menatapnya tenang. "Kau pikir kau sendirian dalam perjalanan ini? Mereka sudah tahu kau membuka jejak Simbo. Kini waktunya kau melihat kebenaran yang mereka sembunyikan selama berabad-abad." Ia menyerahkan gulungan kain berwarna coklat tua. Saat Aruna membukanya, tampak peta bergambar pulau-pulau Nusantara dengan tanda spiral di titik-titik tertentu. "Ini peta rahasia peninggalan Sang Patih Gajah Mada," ucap sang empu. Ia tahu Sabdo Palon bukan hanya guru spiritual, tapi penjaga pengetahuan tertinggi tentang asal-usul manusia Nusantara. Dan pengetahuan itu hampir musnah oleh tangan penjajah. Aruna menatap peta itu dalam diam. Di ujung bawah, ada tulisan kecil berbunyi, "Sapa kang bisa nyawiji, bakal weruh jagat loro." Barang siapa mampu menyatu, akan melihat dua dunia. Empu Wening menatapnya tajam. "Kau siap memasuki dunia itu, Nak Aruna?" Aruna menelan ludah. Ia tahu, mulai malam ini, ia bukan lagi sekadar peneliti. Ia telah menjadi bagian dari konspirasi besar peradaban Nusantara, dan setiap langkah selanjutnya akan membuka rahasia yang mungkin mengubah sejarah dunia. Para penjaga bayangan. Malam turun perlahan di Trowulan, dan udara membawa aroma dupa dari reruntuhan candi di kejauhan. Aruna Wijaya masih memegang gulungan peta peninggalan Patih Gajah Mada yang diberikan oleh Empu Wening. Setiap garis dan simbol di peta itu terasa hidup, seakan-akan bukan tinta biasa, melainkan serpihan cahaya yang hanya tampak di bawah sinar lilin. "Ini bukan sekadar peta," gumam Aruna. "Ini penuntun menuju sesuatu yang disembunyikan selama berabad-abad." Empu Wening duduk bersila di lantai kayu, matanya tertutup, bibirnya berkomat kamit membaca mantra dalam bahasa Kawi.
Tak lama kemudian, dari luar rumah terdengar ketukan perlahan. Aruna menegakkan tubuhnya. Gugup. Empu Wening hanya berbisik. Tenang. Mereka yang datang malam ini bukan musuh, tapi penjaga bayangan. Pintu terbuka, dan 3 sosok berjubah hitam masuk dengan langkah tenang. Wajah mereka tertutup kain tipis berwarna kelam, hanya menyisakan sorot mata yang dalam dan tua. Sosok pertama menunduk hormat pada Empu Wening. Guru Wening, katanya, kami datang membawa kabar dari Paseban Bayangan. Aruna menatap, setengah kagum setengah takut. Sosok kedua, seorang perempuan muda berwajah tegas dengan mata seperti obsidian, menatapnya. Jadi ini dia yang membuka gerbang Simbo. Empu Wening mengangguk. Namanya Aruna. Ia adalah Wiku Anyar, yang ditakdirkan menuntaskan pesan Sabdo Palon. Perempuan itu menatap Aruna lama, lalu berkata dengan suara lirih tapi penuh kuasa. Jika begitu, ia harus melalui penyucian di Sendang Tumpang, tempat di mana air dunia nyata dan dunia gaib bertemu. Baru setelah itu ia boleh membaca peta sepenuhnya. Tanpa banyak kata, mereka mengajaknya berjalan menembus malam. Di bawah cahaya rembulan, mereka melintasi pematang sawah yang sunyi, hingga mencapai sebuah kolam alami yang dikelilingi batu bata kuno berlumut. Di tengahnya, air berputar perlahan, menciptakan pusaran kecil yang bercahaya biru. Bersucilah, kata Empu Wening. Tapi ingat, air ini akan menunjukkan sisi gelap dari jiwamu sendiri. Aruna menatap air itu dengan ragu. Namun ia menuruti perintah, menunduk dan menyentuh permukaannya. Seketika, pusaran air membesar dan menariknya masuk. Ia tenggelam, tapi bukan ke dalam air, melainkan ke dalam lautan cahaya dan suara. Ia melihat kilatan masa lalu, istana Majapahit yang megah, prajurit berseragam merah, Gajah Mada bersumpah di bawah bulan purnama. Di sisi lain, ia melihat Sabdo Palon berdiri di hadapan raja, berkata dengan suara yang bergema, "Waktu akan berputar. Ketika dunia barat datang membawa logam dan api, pengetahuan akan terkubur. Tapi kelak, satu dari anak bumi akan menemukannya kembali." Cahaya menyilaukan. Aruna terbangun di tepi sendang, terengah-engah. Bajunya kering, tapi tubuhnya bergetar. Empu Wening menatapnya dengan mata tenang. Kau telah melihat masa silam. Itu tanda bahwa gerbang batinmu terbuka. Sosok perempuan penjaga bayangan mendekat. Sekarang kau mengerti, Aruna. Paseban Bayangan tidak melawan dengan senjata, tapi dengan pengetahuan. Kami melindungi rahasia tentang asal peradaban ini, pengetahuan yang membuat dunia luar takut. Aruna mengerutkan kening. Mengapa harus disembunyikan? Karena, jawab perempuan itu, di dalam rahasia Sabdo Palon, ada kebenaran bahwa peradaban Nusantara lebih tua dari Mesir, lebih tua dari Babilonia. Jika dunia mengetahuinya, keseimbangan akan runtuh. Empu Wening mengangguk. Dan lebih dari itu, Sabdo Palon tahu bahwa dunia ini dijaga oleh 2 lapis kenyataan, jagat nyata dan jagat niskala. Jika keduanya terbuka bersamaan, kekuatan besar bisa menghancurkan atau menyembuhkan dunia. Malam semakin larut. Paseban Bayangan kemudian menyerahkan kepada Aruna sebuah benda kecil berbentuk segitiga dari batu hitam. Di tengahnya terukir spiral Simbo. Ini adalah Watu Hening, kunci pertama menuju rahasia yang disembunyikan di bawah Gunung Merapi, ujar perempuan itu. Jagalah baik-baik. Banyak mata yang menginginkannya, termasuk mereka yang mengaku mencari kebenaran, tapi sesungguhnya melayani kekuasaan. Saat fajar menembus cakrawala, para penjaga bayangan menghilang perlahan, seolah ditelan kabut. Aruna berdiri sendirian bersama Empu Wening di tepi sendang. Ia menggenggam batu hitam itu erat, dan di dalam hatinya muncul perasaan campur aduk antara takut dan takjub. Perjalanan ini bukan lagi sekadar penelitian arkeologi. Ini sudah menjadi pertempuran antara mereka yang menjaga ingatan leluhur, dan mereka yang berusaha menghapusnya. Empu Wening menatap ke arah timur, di mana puncak Merapi mulai disinari matahari. Kesanalah kita harus pergi, Aruna. Di sana, bayangan Sabdo Palon masih bersemayam.
Dan di sanalah rahasia sesungguhnya tentang konspirasi peradaban Nusantara menunggu untuk dibuka. Peta langit dan pintu laut selatan. Langit senja di kaki Gunung Merapi berwarna merah darah ketika Aruna Wijaya dan Empu Wening tiba di lereng timur. Asap belerang menari-nari di udara, dan suara gemuruh perut bumi seperti nyanyian purba yang tak pernah berhenti. Di antara kabut panas itu, berdiri reruntuhan batu kuno setengah terkubur abu, menyerupai sisa candi yang belum pernah tercatat oleh arkeolog manapun. Di dindingnya terpahat simbol-simbol yang lebih kompleks dari sebelumnya. Dua spiral saling melingkar, namun di sekelilingnya ada pola bintang yang aneh. Empu Wening menatapnya dengan wajah serius. Inilah Pangruating Jagat, tempat leluhur memandang bintang untuk membaca nasib Nusantara. Dulu, para empu Majapahit menggunakan peta langit ini untuk menentukan garis kesucian bumi. Aruna menelusuri ukiran itu dengan ujung jari. Batu terasa hangat, dan setiap sentuhan menimbulkan getaran halus seperti denyut jantung. Ini bukan hanya peta bumi. Ini peta langit. Benar, jawab sang empu. Dan lihat titik paling bawahnya, di antara dua spiral. Itu bukan gunung, itu samudra. Aruna mendekatkan lampu senter. Di sana terukir gelombang laut, dengan sebuah lingkaran di tengahnya. Dari lingkaran itu memancar garis menuju seluruh penjuru pulau. Pusat energi Nusantara, katanya lirih. Empu Wening mengangguk. Pintu laut selatan. Di sanalah gerbang antara dunia nyata dan dunia niskala bertemu. Kata-kata itu membuat udara terasa lebih berat. Aruna terdiam, menatap ke arah barat daya. Ia teringat legenda Ratu Laut Selatan, Nyai Roro Kidul, dan bagaimana setiap kerajaan Jawa selalu memiliki hubungan spiritual dengannya. Apakah Sabdo Palon berhubungan dengan kekuatan itu? Sang empu menjawab, lebih dari itu. Sabdo Palon bukan sekadar penasihat raja. Ia adalah penjaga keseimbangan antara jagat nyata dan niskala. Ia tahu bahwa Laut Selatan bukan sekadar lautan, melainkan pintu menuju pusat energi dunia. Dan kini, tanda-tanda kebangkitannya mulai muncul. Angin berhembus kencang, membawa aroma belerang bercampur garam laut, padahal mereka berada jauh dari pantai. Aruna merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, langit di atas mereka bergetar. Bintang-bintang tampak berpindah posisi, membentuk pola yang sama dengan ukiran di dinding batu. Cahaya biru pucat turun dari langit dan mengenai simbol-simbol, membuatnya berpendar. Dalam cahaya itu, Aruna melihat bayangan, barisan prajurit Majapahit, berdiri menghadap ke laut, memegang tombak bercahaya. Empu Wening menutup matanya, membaca mantra pelan. Jagat kaping loro kawula kauruhi, ing sabdaning palon nyawiji. Getaran bumi berhenti. Cahaya memudar perlahan. Hening. Aruna masih tertegun. Apa yang baru saja terjadi? Gerbang langit terbuka sesaat, jawab sang empu. Itu tandanya sang penjaga mulai berkomunikasi. Tapi ini juga berarti sesuatu di Laut Selatan sedang bangkit. Malam itu, mereka bermalam di lereng Merapi. Aruna tidak bisa tidur. Di kejauhan, ia melihat kilatan cahaya hijau di langit, seperti aurora kecil. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi pantai luas dengan ombak berwarna zamrud. Dari balik kabut muncul sosok perempuan bermahkota laut, mengenakan kain hijau berkilau. Suaranya lembut namun bergema. Sang Sabdo tidak mati. Ia beristirahat di antara gelombang dan api. Jika gerbang langit dibuka lagi, keseimbangan akan goyah. Aruna terbangun dengan keringat dingin. Empu Wening sudah duduk di dekat api unggun, menatap puncak gunung yang memerah. Kau mendengar panggilannya? Tanya sang empu tanpa menoleh. Aruna mengangguk. Ratu Laut Selatan. Ia memperingatkan sesuatu. Benar, ujar Wening. Keseimbangan mulai terguncang. Ada pihak lain yang juga mengejar rahasia ini. Mereka ingin memanfaatkan kekuatan Simbo untuk menguasai energi bumi. Aruna teringat dengan sekelompok orang berjubah hitam yang dulu mengintainya di Trowulan. Mereka yang kau sebut bayangan gelap itu. Ya, jawab sang empu. Mereka bukan manusia biasa.
Mereka keturunan para penjajah yang dulu mencuri naskah-naskah rahasia Majapahit. Kini mereka menamakan diri Ordo Lux Mundi, pemburu cahaya dunia. Mereka percaya, dengan membuka semua gerbang Simbo, mereka bisa mengendalikan frekuensi bumi dan menghapus memori Nusantara dari kesadaran manusia. Angin dari gunung bertiup kencang, menyalakan api unggun hingga menjilat langit. Aruna menatap bara yang menari. Di tengah apinya, ia seakan melihat wajah Sabdo Palon, mata tajam, rambut putih, dan senyum misterius. Lanjutkan jalanmu, anak bumi. Suara itu terdengar dalam pikirannya. Tapi ingat, pengetahuan tanpa kebijaksanaan adalah racun. Ketika fajar tiba, langit Merapi memancarkan warna keemasan. Empu Wening berdiri di depan batu peta langit, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari tongkat itu muncul kilau kecil, membentuk garis cahaya ke arah barat daya, menuju laut selatan. Itu jalur selanjutnya, ucapnya lirih. Kita harus pergi ke Parangtritis, di mana gerbang laut menunggu. Aruna memandang garis cahaya itu yang merambat pelan di atas tanah, menembus pepohonan, dan menghilang di cakrawala. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawa mereka ke kedalaman misteri yang lebih gelap, di mana antara mitos dan kenyataan, batasnya mulai lenyap. Ia menatap gunung terakhir kali sebelum berangkat, lalu berkata dalam hati, Sabdo Palon, jika engkau memang masih menjaga bumi ini, bimbinglah aku menyingkap kebenaranmu. Dan dari arah gunung, seolah ada bisikan halus menjawab, kebenaran tak bisa dicari, ia hanya bisa diingat kembali. Kode rahasia dari Prasasti Simbo. Mentari baru terbit di ufuk selatan, memantulkan sinarnya ke ombak yang berderai di pantai Parangtritis. Aruna Wijaya berdiri di tepian tebing, memandangi garis laut yang seolah tak berujung. Angin laut mengibaskan rambutnya, sementara di kejauhan burung camar melintas di atas air yang berkilau. Di sampingnya, Empu Wening berdiri tegak dengan jubah putihnya, tongkat kayu di tangan, dan sorot mata yang tajam menatap samudra luas. Di balik laut itu, ucapnya pelan, terdapat pintu yang menghubungkan dunia ini dengan jagat niskala. Tapi untuk menemukannya, kita harus memahami prasasti Simbo Laut Selatan, kode terakhir peninggalan Sabdo Palon. Aruna membuka map kulit tua yang dibawanya sejak Trowulan. Di dalamnya terselip potongan foto-foto simbol dari berbagai candi, peta langit dari lereng Merapi, dan catatan mantra yang ditulis tangan oleh Empu Wening. Namun di bagian paling bawah, ada satu lembar yang paling mencuri perhatian. Sebuah tulisan kuno dalam aksara Kawi, diterjemahkan sebagian oleh sang empu. Di atasnya tergambar simbol spiral dengan 7 titik cahaya di sekelilingnya. 7 titik ini, jelas Empu Wening, melambangkan 7 lapisan kesadaran Nusantara. Tapi lihat garis di tengahnya, mengarah ke bawah laut. Disitulah kuncinya berada. Mereka berjalan menuruni bukit karang menuju gua di tepi pantai. Ombak besar menghantam dinding batu, namun anehnya air tak pernah masuk ke dalam gua itu. Di dalamnya, suasana lembab dan beraroma garam. Dindingnya dihiasi ukiran bintang, matahari, dan ombak berliku-liku. Di bagian terdalam, ada sebuah batu hitam yang licin seperti kaca, dan di permukaannya terukir pola Simbo yang berpijar lembut ketika cahaya lentera mengenainya. Aruna mendekat dengan rasa takjub. Ini sama persis dengan yang di Alas Purwo. Empu Wening menggeleng pelan. Tidak, yang ini berbeda. Ini adalah prasasti Simbo Laut, gerbang utama yang menyimpan pesan langsung dari Sabdo Palon. Ia menyalakan dupa dan menempatkannya di depan batu itu. Aroma cendana memenuhi udara. Kemudian, dengan suara bergetar, Empu Wening melantunkan mantra. Simbo Kawula, Simbo Jagat, Nyawiji Ring Samudra Sejatining Sabda. Tiba-tiba dinding gua bergetar halus. Cahaya biru merambat dari ukiran menuju simbol utama di tengah. Aruna menatap terpukau ketika prasasti itu mulai memancarkan bayangan cahaya di udara, membentuk peta 3 dimensi. Peta itu menampilkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik di seluruh Nusantara, dari Aceh, Borneo, Maluku, hingga Papua. Di tengah peta, tepat di antara garis Katulistiwa dan Laut Jawa, muncul simbol spiral besar.
Ini jaringan energi bumi, desis Aruna. Seolah semua candi, gunung, dan situs kuno tersambung oleh satu pola elektromagnetik. Empu Wening mengangguk. Sabdo Palon sudah memahami medan energi Nusantara ribuan tahun sebelum ilmu modern mengenalnya. Ia menyembunyikan ilmunya dalam bentuk simbol, agar hanya mereka yang memiliki kesadaran sejati yang bisa membacanya. Namun sebelum Aruna sempat meneliti lebih jauh, suara keras bergema dari luar gua. Batu-batu di mulut gua bergetar, pasir berjatuhan. Dari celah pintu masuk, tampak sinar merah menembus gelap. Empu Wening memejamkan mata. Mereka datang. Aruna menoleh kaget. Siapa? Ordo Luxmundi, jawab sang empu dengan suara dingin. Mereka sudah menemukan jejak kita. 3 sosok berpakaian hitam memasuki gua dengan membawa obor. Salah satunya berbicara dalam bahasa asing dengan aksen berat. Serahkan batu hitam itu, empu. Simbo bukan untuk manusia biasa. Empu Wening berdiri menghadang. Kalian tak akan pernah bisa membangkitkan kekuatan Sabdo Palon. Ia bukan alat, ia kesadaran. Lelaki itu tertawa sinis. Kami tidak butuh kesadaran. Kami butuh energi. Suasana menegang. Aruna melangkah mundur, tetapi batu prasasti tiba-tiba berpendar semakin terang, mengeluarkan suara seperti gema gong dari dalam air. Ombak menghantam karang dengan keras, lalu tiba-tiba berhenti seolah waktu membeku. Dalam cahaya biru yang menyilaukan, muncul bayangan sosok berjubah putih dari tengah prasasti. Matanya bercahaya emas. Suaranya bergema di seluruh gua. Manusia yang rakus akan pengetahuan tanpa kebijaksanaan, akan menelan dirinya sendiri dalam gelap. Ketiga anggota Ordo menjerit. Obor mereka padam, dan tubuh mereka lenyap seolah ditelan air. Hening. Ombak kembali bergerak normal. Suara laut mengisi ruang. Aruna menatap batu itu dengan tubuh gemetar. Apa itu tadi? Empu Wening menarik napas panjang. Itulah Sabdo Palon, bukan roh. Bukan manusia, melainkan gema kesadaran Nusantara yang menjaga keseimbangan. Dari permukaan batu, muncul simbol baru, 3 lingkaran saling bersinggungan, di tengahnya terdapat tulisan kecil dalam aksara Jawa kuno. Aruna membacanya dengan suara serak. Jagat loro wis kauruh, saiki wayahmu ngungkap jagat telu. 2 dunia telah dikenal, kini saatnya mengungkap dunia ketiga. Empu Wening menatap laut yang mulai memerah oleh cahaya senja. Dunia ketiga, dunia di mana roh dan teknologi bersatu. Itulah yang ditakuti oleh para penjajah dulu, karena jika manusia Nusantara menyadari asal kekuatannya, mereka tak bisa lagi ditaklukkan. Aruna menatap simbol itu lama. Ia tahu pesan berikutnya sudah menunggu, dan perjalanannya belum selesai. Angin laut menerpa wajahnya, membawa bisikan samar yang terdengar dari kejauhan. Lanjutkan ke utara, di sanalah bayangan terakhir bersembunyi. Dan ketika malam tiba, laut berkilau seperti kaca, seolah menyimpan rahasia yang lebih dalam dari kedalaman samudra itu sendiri. Bayang-bayang di Istana Merapi. Langit malam di kaki Gunung Merapi terbentang seperti kanvas hitam bertabur bara bintang. Aruna Wijaya menatap puncak gunung yang mengeluarkan asap lembut, berwarna keemasan karena cahaya bulan. Sejak peristiwa di Gua Laut Selatan, jiwanya tak lagi sama. Ia sering mendengar bisikan halus di telinganya ketika dunia sedang hening, seolah suara Sabdo Palon sendiri berbicara dari dalam kesadarannya. Jagat telu, gumamnya, mengingat kata terakhir dari prasasti Simbo. Apa maksudnya dunia ketiga itu? Empu Wening, yang duduk bersila di dekat api unggun, membuka mata perlahan. Jagat telu bukan dunia fisik, Aruna. Itu lapisan antara 2 kenyataan, tempat di mana ingatan leluhur dan kesadaran manusia masa kini bertemu. Hanya mereka yang sudah melewati batas niskala yang bisa menapakinya. Aruna menatapnya, masih dengan keraguan. Dan kau yakin tempat itu bisa ditemukan di Merapi? Tidak ditemukan, jawab sang empu, tapi dipanggil. Mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi di sisi utara gunung, di mana reruntuhan candi batu setengah terkubur abu. Orang-orang desa menyebutnya Istana Merapi,
tempat roh penjaga bumi bersemayam. Di tengah reruntuhan itu berdiri patung batu berbentuk manusia setengah naga, matanya ditutupi lumut, namun di dadanya tergurat simbol-simbol jagat telu, 3 spiral saling berjalin membentuk mata tunggal. Aruna mendekat, menyalakan lentera. Ukiran itu memancarkan cahaya samar. Ini pasti petunjuk selanjutnya. Empu Wening menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu menaburkan abu dari dupa suci ke udara. Angin berhenti berhembus. Dalam diam itu, udara menjadi berat, dan tanah di bawah kaki mereka bergetar lembut. Batu-batu candi seakan bernyawa, bergeser sedikit demi sedikit hingga membentuk lingkaran sempurna. Di tengahnya muncul cahaya biru muda, berputar seperti pusaran air. Inilah gerbangnya, kata Empu Wening. Gerbang menuju kesadaran ketiga. Tanpa berpikir panjang, Aruna melangkah masuk ke dalam cahaya. Seketika dunia sekitarnya lenyap. Ia seperti jatuh dalam ruang tak berbatas, di mana langit dan tanah bercampur menjadi satu. Tubuhnya ringan, dan di hadapannya muncul bayangan-bayangan manusia dari masa lampau. Para prajurit, empu, dan pendeta Majapahit, semuanya berlutut di depan sosok berjubah putih. Sosok itu menatap Aruna, dengan wajah yang sama seperti dalam penglihatannya di gua. Sabdo Palon, bisik Aruna. Sang penjaga dunia itu berbicara. Suaranya bergema di seluruh ruang. Anak bumi, engkau telah membuka 3 gerbang Simbo, tanah, langit, dan laut. Kini waktumu untuk mengetahui rahasia yang dijaga sejak Majapahit jatuh. Dunia tidak hanya dibangun oleh batu dan darah, tapi oleh kesadaran. Aruna merasakan getaran kuat di dadanya. Bayangan-bayangan di sekitarnya berubah menjadi peta bercahaya, memperlihatkan seluruh kepulauan Nusantara yang tersambung oleh garis-garis energi berwarna emas. Inilah jaringan kesadaran leluhur, lanjut Sabdo Palon. Dulu, para empu Majapahit membangun candi-candi bukan sebagai tempat pemujaan, tetapi sebagai penstabil frekuensi bumi. Ketika penjajah datang, mereka berusaha memutus garis ini agar bangsa Nusantara lupa jati dirinya. Tiba-tiba, peta itu berubah. Beberapa titik bercahaya padam satu persatu, berganti dengan warna hitam pekat. Ordo Luxmundi berusaha menguasai jalur energi ini. Mereka sudah menemukan 2 simpul, di Borneo dan di Lombok. Jika mereka membuka gerbang di sana tanpa pengetahuan sejati, keseimbangan bumi akan runtuh. Aruna menatap sosok itu dengan tegas. Bagaimana aku bisa menghentikan mereka? Sabdo Palon menatapnya lembut, seolah menembus jiwanya. Dengan ingatan, bukan senjata. Kau harus mengingat apa yang dunia buatmu lupakan. Hanya ingatan yang bisa mengembalikan kekuatan sejati bangsa ini. Cahaya mendadak menyilaukan, dan Aruna merasa tubuhnya ditarik keluar. Ia terjatuh di atas tanah berdebu, di tengah lingkaran batu tadi. Nafasnya tersengal. Empu Wening memandangnya dengan wajah khawatir. Bagaimana? Tanyanya. Aruna menatap langit dengan mata berkaca. Aku bertemu Sabdo Palon. Ia menunjukkan jaringan energi Nusantara dan memperingatkan bahwa Ordo Luxmundi sedang membuka simpul di Borneo. Empu Wening terdiam lama. Maka waktu kita hampir habis. Ia berdiri, memandang puncak Merapi yang kini memancarkan kilau merah dari kawahnya. Gunung ini mulai berbicara lagi. Bumi sedang gelisah. Aruna. Dan jika mereka berhasil memanipulasi energi di 2 simpul itu, seluruh Nusantara akan kehilangan keseimbangannya. Malam itu, kilat menyambar langit tanpa suara. Dari kawah Merapi, cahaya hijau menembus awan, membentuk pusaran seperti mata raksasa. Aruna merasakan bumi bergetar lembut di bawah kakinya, seolah menyambut atau memperingatkan. Ia memejamkan mata, mendengar kembali bisikan Sabdo Palon dalam pikirannya. Jika keseimbangan hancur, jagat nyata dan niskala akan menyatu. Dan di sanalah konspirasi sejati peradaban akan terungkap. Empu Wening menatap muridnya dengan sorot tegas. Kita harus ke Borneo. Di sanalah mereka membuka pintu berikutnya. Tapi ingat, perjalanan ke sana bukan sekadar menembus hutan, melainkan menembus waktu. Aruna menatap puncak gunung yang mulai bersinar keemasan,
dan dalam hatinya terbit tekad baru. Ia bukan lagi sekadar pencari kebenaran. Ia adalah bagian dari naskah besar yang telah ditulis sejak ribuan tahun lalu. Dan kini, lembaran terakhirnya mulai terbuka di antara api Merapi dan rahasia jagat Telu. Gerbang Borneo dan bayangan Luxmundi. Kabut pagi menggantung rendah di atas hutan Kalimantan. Di bawah kanopi raksasa pohon-pohon ulin, Aruna Wijaya berjalan bersama Empu Wening dan dua pengawal lokal Dayak yang menuntun mereka melalui jalur rahasia di tepian Sungai Kapuas. Suara burung enggang bersahut-sahutan, dan udara lembab beraroma tanah basah bercampur daun busuk. Namun di balik ketenangan hutan itu, Aruna merasakan getaran aneh, seperti aliran energi yang tersimpan di balik akar-akar purba. Perjalanan mereka sudah berlangsung 7 hari sejak meninggalkan lereng Merapi. Dalam tiap malam, Aruna terus bermimpi tentang peta bercahaya yang diperlihatkan Sabdo Palon, garis emas yang berdenyut dari Jawa ke Borneo. Dan di ujung peta itu, selalu tampak cahaya merah, bergetar seperti luka yang terbuka. Ia tahu, di sanalah simpul energi yang kini dikuasai Ordo Luxmundi. Mereka tiba di sebuah desa tua bernama Tumbang Lawang, tersembunyi di antara dua sungai yang bersatu. Kepala suku, seorang pria tua bernama Lalung Pambelum, menerima mereka dengan wajah waspada. "Kalian datang mencari tempat yang tidak boleh disebut," katanya dengan suara berat. "Banyak orang datang dengan niat yang sama, tapi hanya sedikit yang kembali." Empu Wening menunduk hormat. "Kami bukan pemburu harta, Datuk. Kami mencari keseimbangan. Tempat itu sedang diganggu, dan kami datang untuk menutup luka yang dibuka oleh tangan asing." Tatapan Lalung berubah lembut. Ia menatap Aruna seolah mengenalinya dari masa lampau. Roh hutan telah berbicara tentang seorang pembawa ingatan. "Mungkin itu kau, anak muda." Ia memanggil seorang perempuan muda, Sinta Lalang, cucunya yang pandai membaca tanda-tanda alam. "Kau akan memandu mereka. Tapi hati-hati. Hutan Borneo menyembunyikan lebih dari sekadar binatang. Ia menyimpan masa lalu yang belum mau mati." Malam itu, di tepi api unggun, Sinta menceritakan legenda Gerbang Batu Langit, tempat di mana roh leluhur Dayak dipercaya turun untuk menyeimbangkan dunia manusia. Namun sejak beberapa bulan lalu, gunung kecil di tempat itu sering memancarkan cahaya aneh. Penduduk desa mendengar suara mesin dari dalam tanah, dan orang-orang asing berseragam hitam terlihat keluar masuk hutan. "Mereka bilang sedang meneliti arkeologi," ujar Sinta. "Tapi kami tahu, mereka menggali sesuatu yang bukan milik manusia masa kini." Keesokan harinya, rombongan berangkat menuju lokasi itu. Hutan semakin lebat. Cahaya matahari hanya menembus seperti jarum di antara dedaunan. Aruna merasakan hawa dingin menusuk tulang, padahal udara lembab. Sesekali terdengar bunyi dentingan logam jauh di dalam tanah. Saat mereka mendekat, pepohonan tiba-tiba berhenti tumbuh, seolah area itu terputus dari kehidupan. Di hadapan mereka terbentang lubang besar, berbentuk spiral menurun ke dalam bumi. Di sekelilingnya berdiri tenda-tenda dan alat berat dengan logo mata bersayap, simbol Luxmundi. Empu Wening berbisik lirih. "Mereka sudah membukanya." Dari lubang itu keluar beberapa orang berpakaian hitam dengan helm logam. Di tangan mereka, Aruna melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Sebuah simbol dari batu obsidian, identik dengan yang pernah ia lihat di Gua Laut Selatan. Bedanya, simbol itu bersinar merah darah. "Itu versi terdistorsi," gumam Empu Wening. "Mereka mencoba memaksa energi jagat Telu dengan teknologi. Jika berhasil, dunia bisa terguncang." Saat malam turun, mereka menyusup ke kamp musuh. Di dalam salah satu tenda, Aruna menemukan meja besar dengan peta holografik. Di tengahnya tampak jaringan energi Nusantara, dan 3 simpul utama sudah ditandai merah: Merapi, Borneo, dan Lombok. Di bawahnya, tertulis, Phase 3, The Convergence when Heaven and Earth merge, the true light shall rise. Aruna menggenggam tangannya erat. Mereka tidak mencari pengetahuan, mereka ingin menguasai dunia. Empu Wening mengangguk. Luxmundi percaya bahwa jika semua simpul terbuka, kesadaran manusia bisa dikendalikan seperti arus listrik. Tapi mereka lupa, kesadaran bukan benda.
Ia hidup. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Cahaya merah menyala di seluruh tenda. Pasukan Luxmundi berlari keluar. Dari lubang spiral di tengah situs, semburan cahaya biru memancar ke langit, membentuk kolom energi. Tanah bergetar keras. Batu-batu di sekitar mereka melayang perlahan ke udara. Aruna berteriak, "Kita harus menutupnya sekarang." Empu Wening berdiri di tepi lubang, menancapkan tongkat pusakanya dan melantunkan mantra kuno. Sinta ikut menabur tanah suci ke udara sambil menyanyikan kidung Dayak tua. Aruna merasakan getaran kuat di dadanya. Lalu dengan insting ia menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah. Cahaya emas keluar dari tubuhnya, menyatu dengan pusaran biru. Tiba-tiba, dunia hening. Dalam keheningan itu, Aruna melihat bayangan Sabdo Palon muncul di seberang pusaran. "Kau telah membuka gerbang kedua," katanya. Tapi waktu semakin sempit. Luxmundi tidak akan berhenti. Mereka akan menuju simpul terakhir, Lombok, gerbang laut dan langit. Cahaya meledak, dan semuanya terlempar mundur. Ketika Aruna membuka matanya, lubang spiral sudah tertutup, dan kamp musuh terbakar. Tapi Empu Wening tergeletak lemah di tanah. Darah menetes dari bibirnya. "Guru!" teriak Aruna, menahan tubuhnya. Sang empu tersenyum lemah. "Kau sudah siap, Aruna. Jagalah keseimbangan, jangan biarkan cahaya palsu menguasai bumi ini." Di kejauhan, langit barat menyala merah. Aruna menatapnya dengan tekad yang membara. Ia tahu perjalanan belum berakhir. Gerbang terakhir menunggu di Lombok, dan di sanalah kebenaran Sabdo Palon dan konspirasi peradaban Nusantara akan mencapai puncaknya. Gerbang terakhir di Lombok dan kembalinya sang penjaga. Angin laut berhembus lembut di pesisir selatan Lombok, membawa aroma garam dan rahasia yang seolah menembus ke dalam tulang. Di hadapan Samudra Hindia yang luas, Aruna Wijaya berdiri termenung di tepi tebing batu bolong. Di tangannya, ia masih menggenggam kalung milik Empu Wening, satu-satunya peninggalan sang guru yang tewas di Borneo saat menutup simpul energi kedua. Setiap kali ia menggenggamnya, ia bisa mendengar gema mantra terakhir sang empu bergaung di telinganya, seolah waktu sendiri menolak melupakan. Sejak kejadian itu, Aruna berkelana seorang diri, dibantu Sinta Lalang yang kini setia mendampinginya. Mereka mengikuti petunjuk terakhir yang ditinggalkan Sabdo Palon. Simpul terakhir tersembunyi di antara laut dan langit, di mana manusia pernah berjanji kepada para dewa dan lupa menepatinya. Kini mereka berdiri di tanah yang disebut penduduk sebagai Gua Surya Sakti, sebuah tempat yang bahkan nelayan enggan mendekat. Menurut legenda, gua itu hanya terlihat saat bulan purnama menyentuh permukaan laut, seolah alam sendiri menolak manusia yang tak siap menatap rahasianya. Sinta menunjuk ufuk timur, di mana purnama perlahan naik dari laut. "Waktunya hampir tiba," katanya dengan nada tegas namun getir. "Jika benar Ordo Luxmundi sudah di sini, mereka pasti menunggu momen ini juga." Aruna menatap laut yang mulai berkilau. "Kali ini, kita tidak hanya menutup simpul. Kita harus menghentikan mereka selamanya." Tak lama kemudian, suara deru mesin terdengar dari kejauhan. Dari balik pepohonan kelapa muncul sekelompok orang berpakaian hitam dengan simbol mata bersayap di dada mereka. Luxmundi. Di tengah mereka berdiri seorang pria berambut perak, tubuhnya tegap, sorot matanya tajam seperti mata elang. "Aruna Wijaya," katanya, "kau telah menjadi duri dalam operasi kami. Tapi sebenarnya, kau bagian dari rencana ini." Aruna menatapnya tajam. "Aku tak punya urusan dengan kalian." Pria itu tersenyum samar. "Oh, tapi Sabdo Palonlah yang memulai semuanya. Kami hanya menyelesaikan pekerjaannya." Kata-kata itu membuat dada Aruna bergetar. "Apa maksudmu?" "Sabdo Palon bukan hanya penjaga," jawabnya. "Ia pencipta sistem jagat telu. Dialah yang mengikat kesadaran bumi dengan manusia. Tapi sistem itu cacat. Ia menciptakan dualitas, terang dan gelap. Kami, Luxmundi, datang untuk menghapus dualitas itu, agar hanya ada satu kesadaran, cahaya." Empu Wening pernah memperingatkan tentang cahaya palsu. Kini Aruna memahami maksudnya.
Lux Mundi bukan hendak membawa pencerahan, melainkan kendali total atas kesadaran manusia, mengubah kebebasan menjadi keseragaman. Pertarungan pun tak terhindarkan. Sinta melempar tombak kecil berukir naga, menciptakan ledakan kecil di antara musuh. Aruna menyalakan simbol emas yang tergantung di dadanya, dan pusaran energi muncul dari tanah, menghentikan peluru yang ditembakkan ke arahnya. Namun pria berambut perak mengangkat tangan, dan dari pergelangannya muncul simbol merah, versi Lux Mundi yang sudah dimodifikasi. Cahaya keduanya bertabrakan di udara, menciptakan badai energi yang membuat laut bergolak. Tepat saat itu, bulan purnama mencapai titik tertinggi. Laut di bawah mereka berpendar biru, dan dari kedalaman muncul pusaran cahaya berbentuk spiral. Gua Surya Sakti perlahan terbuka, bukan dari batu, tapi dari air yang membelah seperti tirai. Gerbangnya terbuka, kata pria itu dingin. Saatnya dunia lama berakhir. Aruna memejamkan mata, mengingat pesan Sabdo Palon. Hanya ingatan yang bisa menutup luka dunia. Ia lalu menancapkan simbol emas ke tanah, mengucapkan mantra warisan Empu Wening. Sangkan Paraning Dumadi, Rahayu Jagat Kabeh. Cahaya keemasan memancar dari dalam gua, menyelimuti seluruh tebing. Sementara Lux Mundi berusaha masuk ke dalam pusaran, suara berat bergema dari kedalaman laut. Manusia yang bermain dengan terang akan terbakar olehnya. Air laut berputar lebih cepat, membentuk sosok raksasa dari cahaya, Sabdo Palon, dengan wajah teduh dan mata menyala bagai bara kosmik. Tubuhnya terbuat dari air dan api yang berputar harmoni. Pria Lux Mundi berambut perak berteriak, "Kau sudah mati ribuan tahun lalu." Sabdo Palon menatapnya tenang. "Kematian hanyalah perubahan wujud, tapi keserakahanmu adalah kehancuran." Dengan satu gerakan tangan, pusaran energi menelan para anggota Lux Mundi. Suara mereka hilang di telan ombak. Aruna berlutut. Matanya menatap cahaya raksasa yang kini menenangkan laut. "Apakah semua ini akan berakhir?" tanyanya lirih. Sabdo Palon menatapnya lembut. "Tidak, Aruna. Keseimbangan bukan akhir, melainkan siklus. Cahaya dan gelap akan selalu menari. Yang harus kau jaga bukan dunia, tapi ingatan tentangnya." Sinta menatap laut dengan mata berkaca. "Jadi semua ini, ujian kesadaran." Sabdo Palon mengangguk. Manusia selalu berusaha menjadi Tuhan, padahal mereka diciptakan untuk menjadi penjaga. Bila mereka lupa, bumi sendiri akan mengingatkan. Cahaya mulai memudar. Sebelum lenyap sepenuhnya, Sabdo Palon menatap Aruna dan berkata, "Jagat Telu telah seimbang untuk sekarang. Tapi ingat, di masa depan, mereka yang lupa akan mencoba membuka gerbang lagi. Saat itu tiba, roh bumi akan memanggilmu, bukan sebagai murid, tapi sebagai penjaga." Laut kembali tenang. Angin berhenti. Dan di langit, bulan purnama memantulkan bayangan wajah Sabdo Palon yang perlahan larut ke dalam malam. Aruna menggenggam kalung gurunya, menatap cakrawala yang memerah, dan tahu, perjuangan menjaga keseimbangan belum berakhir. Dunia telah diselamatkan hari ini, tapi konspirasi peradaban Nusantara baru saja memasuki babak baru, babak di mana manusia harus memilih, apakah mereka akan hidup bersama alam, atau menentangnya. Warisan Jagat Telu dan konspirasi abadi. 3 bulan telah berlalu sejak cahaya terakhir Gua Surya Sakti menelan Laut Lombok. Dunia tampak tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik kesunyian itu, Aruna Wijaya tahu, keseimbangan yang baru tercipta masih rapuh. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan kepada dunia modern. Ledakan energi di Lombok disebut fenomena geologis. Lenyapnya tim ekspedisi asing dianggap kecelakaan alam, dan sinar biru raksasa di langit dianggap fata morgana atmosfer. Namun bagi Aruna dan Sinta, semua itu adalah tanda bahwa Jagat Telu telah bangkit, dan menatap manusia dari balik tabir. Kini mereka menetap di sebuah rumah kayu tua di lereng Rinjani. Angin dingin gunung membawa aroma kayu pinus dan abu vulkanik yang lembut. Setiap malam, Aruna menulis dalam buku catatan kulit warisan Empu Wening, mencatat setiap ingatan, setiap simbol, setiap penglihatan. Ia tak ingin rahasia ini hilang lagi seperti dulu,
Ketika Majapahit runtuh dan para penjaga lenyap ditelan sejarah. Dulu kita berpikir konspirasi hanya dilakukan oleh manusia, katanya suatu malam, menatap nyala api kecil di tungku. Tapi sekarang aku sadar, konspirasi sejati adalah kelupaan. Ketika manusia lupa asalnya, mereka menjadi budak dari ciptaan mereka sendiri. Sinta menatapnya. Wajahnya diterangi cahaya api. Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang, penjaga? Aruna tersenyum pahit. Aku hanya ingin mengingat, dan membuat orang lain ingat. Namun dunia luar tak seindah ketenangan lereng Rinjani. Di kota-kota besar, media internasional mulai melaporkan fenomena aneh, gangguan elektromagnetik di seluruh Nusantara, pergeseran peta energi bumi, bahkan kemunculan pola cahaya misterius di sawah-sawah Jawa Timur dan Kalimantan. Pemerintah mengirim tim riset ilmiah, tapi semua hasilnya berujung buntu. Sinta membaca berita itu dengan wajah cemas. Mereka akan mencarinya lagi. Aruna. Mereka akan datang untuk membuka gerbang baru. Aruna mengangguk pelan. Mungkin begitu. Tapi kali ini kita tidak sendiri. Suatu malam, saat angin bertiup kencang dari arah barat, Aruna bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah padang batu, di bawah langit ungu yang berputar. Dari kejauhan muncul sosok berjubah putih, dengan wajah yang tak lagi sepenuhnya manusia, campuran cahaya dan bayangan. Sabdo Palon. Aruna, keseimbangan hanyalah jeda, bukan akhir. Waktu terus berputar, dan manusia akan kembali pada sifat asalnya. Ingin menjadi penguasa alam, bukan penjaganya. Aruna menunduk hormat. Apa yang harus kulakukan, sang penjaga? Sabdo Palon menatapnya lama, lalu menunjuk ke cakrawala. Di sana, Aruna melihat bayangan kota modern, gedung-gedung kaca, mesin-mesin canggih, manusia berjalan cepat dengan mata yang memantulkan cahaya layar. Tapi di bawah tanah kota itu, Aruna melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Garis-garis emas jagat telu, kini bercampur dengan kabel dan sinyal elektronik. Mereka tidak lagi menggali tanah untuk mencari energi, kata Sabdo Palon. Mereka menciptakan salurannya sendiri. Kesadaran bumi sedang digantikan oleh kesadaran buatan. Aruna tersentak. Kau maksud, kecerdasan buatan? Bukan alatnya yang berbahaya, jawab Sabdo Palon tenang. Melainkan mereka yang menganggap dirinya Tuhan atas alat itu. Ketika manusia mengubah pikiran menjadi mesin, mereka akan memutus jembatan dengan semesta. Dan saat itu terjadi, jagat telu akan retak lagi. Aruna terbangun dengan keringat dingin. Di luar, angin malam membawa suara seperti bisikan. Ia keluar rumah, menatap langit penuh bintang, lalu melihat, samar tapi nyata, garis-garis cahaya emas melintas di udara, seperti urat bumi yang kembali menyala. Sinta keluar menyusul. Kau melihatnya juga. Aruna mengangguk. Ini baru permulaan. Jagat telu bereaksi terhadap kesadaran manusia. Ketika dunia dipenuhi pikiran palsu dan cahaya buatan, bumi berusaha menyeimbangkannya dengan cara sendiri. Beberapa hari kemudian, mereka berangkat menuju Jawa Timur, kereruntuhan Majapahit di Trowulan. Di sanalah Aruna berencana menulis ulang seluruh kisah jagat telu ke dalam naskah batu, agar ketika dunia modern runtuh oleh keserakahannya sendiri, kebenaran ini akan ditemukan kembali. Saat mereka tiba di antara sisa bata merah dan candi yang sunyi, Aruna menunduk, menempelkan tangannya pada tanah. Disinilah dulu semuanya dimulai, katanya lirih. Dan disinilah aku akan menutup lingkarannya. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar pelan, seperti merespons sentuhan itu. Dari celah batu, muncul cahaya lembut berwarna emas, lalu berubah menjadi simbol spiral, simbol jagat telu. Sinta terkejut, tapi Aruna hanya tersenyum. Bumi mengingat, katanya. Dan selama ada yang mengingat bersama, keseimbangan tidak akan hilang. Malam menjelang. Di langit, muncul cahaya hijau yang berputar perlahan. Bukan petir, bukan pesawat, melainkan tanda bahwa jagat telu masih hidup, bernafas di antara manusia. Aruna menatapnya dengan tenang, lalu menulis kalimat terakhir di naskahnya. Peradaban bukanlah bangunan dari batu,
melainkan kesadaran yang diwariskan melalui ingatan. Ketika manusia lupa, dunia akan menciptakan cara untuk mengingat. Dan di sanalah Sabdo Palon akan kembali, bukan sebagai legenda, tapi sebagai kesadaran bumi yang abadi. Angin malam berhembus membawa aroma bunga kenanga dari arah barat. Sinta menatap langit, suaranya bergetar. Apa kau yakin mereka akan mengerti semua ini nanti? Aruna tersenyum, menutup naskah batu dengan tangan penuh debu. Tidak semua akan mengerti, katanya lembut. Tapi cukup satu yang percaya, maka dunia akan tetap seimbang. Di kejauhan, suara gamelan samar terdengar, seolah waktu sendiri memainkan lagu lama dari masa Majapahit. Dan ketika bulan perlahan naik di atas reruntuhan, bayangan Sabdo Palon terlihat sekilas di antara kabut, tersenyum, lalu menghilang. Dunia tenang kembali, tapi denyut jagat telu masih hidup, menunggu generasi berikutnya untuk menemukan kembali rahasia peradaban Nusantara yang abadi.